Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Ciwur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil Visual untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali saya Rizal Al-Haq di kesempatan ini bersama Kang Angga Aminuddin dan juga Kang Robi hadir kembali menyapa Ikhwan Akhwat dalam program acara Sejarah Islam di Nusantara. Dan Ikhwan Akhwat, seperti biasa juga kita kesempatan ini sudah berada di Bandung, tepatnya di Margahayu Raya, Jalan Saturnus Raya nomor 27, Bandung, Ikhwan Akhwat. Tepatnya di kediaman Bapak Ahmad Mansur Suryanegara, sejarawan Muslim dari Bandung. Alhamdulillah beliau sudah tadi menyambut kami dengan baik dan beliau juga sudah menyediakan waktu juga untuk kita semua dan kembali akan berbincang-bincang dengan mengenai sejarah di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Kabarnya Damang sehat? Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sampai sekarang ini, ya kalau menurut ulang tahun 22 Dzulhijjah kemarin baru 87. Baru 87, Masya Allah. Ya mudah-mudahan sehat terus. Alhamdulillah. Karena rahmat Allah dan hidayah Allah, berkah Allah itulah yang buat kita semuanya, termasuk TV kita, radio kita, Silaturahim ini, kalau tanpa ada rahmat, berkah dan hidayah, kita sudah tidak bisa maju ke depan. Betul. Tapi karena adanya rahmat, berkah dan hidayah, maka kita semuanya kendati pun tambah usia, tapi tambah mantap amalnya. Betul. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya Pak Mansur. Yeah. 87 tahun dan hasil pun kemarin tanggal 9 September bertepatan juga dengan 28 Dzulhijjah menginjak tahun yang ke-9 Pak Mansur. Tepat 9 tahun gitu ya. Kita punya Silaturahim. Betul. Yeah. Alhamdulillah. Dan masih bisa menyampaikan dakwah-dakwah, berusaha juga menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada masyarakat Pak Mansur. Yeah. Kembali tadi ya, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Pak Mansur. Ya semuanya seperti proklamasi kita, walaupun dengan bambu runcing dijaganya. Betul. Ternyata karena yang megang itu ulama, Allah memberikan rahmat, berkah dan hidayah kepada bangsa ini. Kita sampai hari ini menjadi merdeka, enak seperti sekarang, ya karena juangnya para ulama itu didasari oleh rahmat, berkah dan hidayah Allah. Menjadi kekuatan yang sangat luar biasa pada saat itu. Yeah. Dan sehingga sampai sekarang kita merasakan nikmatnya merdeka Pak Mansur ya, Masya Allah. Luar biasa sekali. Dan Ikhwan Akhwat, di kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Mansur mengenai guna sejarah Ikhwan Akhwat. Memang kita sudah cukup lama berbincang-bincang dengan beliau, banyak tema setiap bulan, hal-hal atau momen-momen bersejarah kita bincangkan dengan Pak Mansur, banyak hal-hal yang bisa kita petik. Dan kesempatan ini kita akan secara umum kembali mengingatkan kembali kepada kita semua, guna sejarah itu apa sih, kegunaan untuk kita, baik itu dari segi edukatif Pak Mansur ya, itu inspiratif, rekreatif, instruktif mungkin, dan juga kegunaan sejarah untuk masa depan Pak Mansur. Seperti itu ya Pak Mansur ya. Ya kita semuanya sebagai bangsa Indonesia, bangsa ini mempunyai kesadaran sejarah tinggi sekali. Dapat diukur dari adanya istilah-istilah yang sangat beragam. Itu kalau kita mendengar Tambu Minang, Tambu itu sejarah. Orang Minang itu sudah punya istilah sejarah. Istilah sendiri ya. Juga namanya itu Tambu. Gitu. Kalau orang Jawa itu bukan Babat. Babat Tanah Jawi. Sejarah Tanah Jawa ya. Ya. Kalau orang-orang Melayu itu Hikayat. Hikayat Hang Tuah gitu. Itu ternyata orang Melayu juga sudah punya istilah sejarah, tapi dengan menggunakan kata hikayat gitu. Di kalangan pesantren itu banyak istilahnya. Ada tarikh Nabi, tarikh Rasulullah, tarikh para sahabat Rasulullah. Itu dulu diajarkan begitu, istilah tarikh itu. Jadi pesantren, madrasah itu sudah mengenal sejarah itu, dan dengan istilahnya beda, yaitu tarikh. Ada silsilah
orang tua-tua kita itu tidak ingin kehilangan jejak, maka lalu dituliskan silsilahnya tuh. Walaupun hanya sebut nama-nama saja. Jadi Rizal apa putra siapa, siapa gitu. Jadi Rizal itu putranya siapa, dan siapa. Hanya nama putra. Yang kadang-kadang tidak ditulis tahunnya dan tidak ditulis tempatnya, tapi sekedar urutan nama, gitu. Ya seperti Rasulullah melahirkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, lalu siapa itu nanti yang menurunkan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, itu semuanya dituliskan nama-namanya. Nah, itu di dalam di Indonesia itu ada istilah lain yang namanya riwayat. Riwayat Indonesia itu Purwocaroko. Ada nasab. Gitu. Ada istilah khobar. Itu di kalangan intelektual Islam itu menggunakan istilah khobar atau istilah nasab atau istilah silsilah atau tarikh atau kisah. Ya. Siroh satu. Iya. Nah, siroh gitu. Jadi banyak sekali istilah-istilah, dan kemudian saya juga membaca itu ada syajarah pamijahan. Itu syajarah pamijahan. Lalu ada juga istilah yang dari kalangan intelektual yang pendidikan barat, bukan pendidikan pesantren, bukan madrasah. Intelektual barat itu menggunakan istilah history. Ya. Lalu itu kan yang bahasa Inggris. Yang bahasa Belanda itu geschiedenis. Geschiedenis. Ya, itu adalah Belanda. Lalu Geschichte Jerman. Itu l'histoire itu adalah Prancis. Nah, karena banyaknya istilah-istilah yang berbeda-beda ini, maka setelah proklamasi pemerintah berupaya bagaimana menyatukan istilah. Anehnya semua ilmu itu menggunakan istilah yang dari bahasa Latin, sosiologi, psikologi, antropologi gitu. Tapi pas mengenai masalah kisah-kisah kemanusiaan ini diganti dengan bahasa Arab, sajarah. Ya. Lalu di Indonesia kan menjadi sejarah. Itu Quran juga tidak ada istilah, artinya ada kisah istilah nabi-nabi itu. Tapi kalau sejaratun, betul. Itu ada. Tetapi istilah sejarah digunakan untuk cerita tentang perubahan-perubahan kemanusiaan di dunia ini, itu Indonesia. Jadi sajarah. Nah, itu sudah ada di dalam pewayangan juga. Kalau kita melihat wayang, itu dalam gunungan itu ada gambar rumah, itu Ka'bah itu. Lalu ada gambar sampingnya itu ada seperti raksasa itu malaikatnya menjaga Ka'bah. Lalu di atasnya itu ada pohon. Ya. Nah, itu dinamakan syajaratul hayyin, pohon kehidupan. Nah, itu lalu dari situ pemerintah mengambil. Kalau begitu sejarah saja. Kenapa? Pohon itu biji, mulanya dari biji yang kecil. Manusia juga dari biji yang kecil. Tapi disebutnya itu nutfah. Atau sperma. Kan gitu. Nah, karena kecilnya gitu, dari hanya 60 mikron besarnya sperma itu berubah menjadi pemimpin besar revolusi, menjadi jenderal, menjadi itu, maka digambarkan seperti, dianalogkan seperti pohon. Gitu. Pohon itu bijinya kecil, walaupun pohon beringin itu besar, punya akar sampai di kanan kirinya gitu. Tetapi itu awalnya bijinya kecil. Nah, itu dilambangkan seperti manusia seperti itu. Kalau kita melihat ada di Jogja, alun-alunnya mesti ada pohon beringin. Kalau kita melihat kabupaten, pasti ada pohon beringin. Hampir di setiap alun-alun dulu ada beringin ya? Iya, dulu. Dulu juga di Bandung ada. Tapi karena oleh Ridwan Kamil diperindah, ganti rumputnya bukan plastik. Sintetis. Lalu pohon beringinnya nggak benar plastik. Hanya di rumahnya
wali kota ada pohon gede. Jadi pohon itu syajaratul thayyibah, itu yang berakar menghujam ke dalam, dan pohon rindang meneduhi orang-orang yang berada di bawahnya. Nah itu sejarah, itu istilah. Nah istilahnya begitu. Nah tentang gunanya gitu, gunanya sangat hebat sekali, sampai Bung Karno itu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa demikian? Bung Karno sebenarnya juga mengambil dari Quran. Gitu. Karena Bung Karno itu di mana-mana di sakunya itu ada Quran. Itu dapat kita baca, ayahku dan kawanku itu dan bapakku, itu karya Guru Guntur. Di situ kenapa bapak itu mau dibunuh sampai 25 kali terus selamat saja? Apa keris? Jawabnya bukan. Jangan itu. Itu digeletakkan saja kerisnya. Lalu ternyata bapak itu mengeluarkan Quran. Inilah yang menyelamatkan bapak. Tapi bukan artinya jimat kan, itu bukan ya? Enggak. Tapi Quran itu disaku. Nah itu yang membuat dia tuh selamat kemana-mana. Saya tidak mau dibunuh oleh Belanda, tidak jadi. Siapa saja nggak jadi. Ya karena saya mengikuti petunjuk Al-Quran ini, kata Bung Karno. Itu. Nah oleh itu jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena Nabi itu juga mengungkap kembali sejarah. Sejarah kemanusiaan yang dilupakan orang, dan orang-orang yang lupa sejarah itu disebut dalam Al-Quran itu jahiliyah. Betapa hebatnya tentang hal nilai sejarah. Jadi Allah itu untuk menyampaikan ajarannya melalui Nabi, dan ajarannya itu berisi sejarah. Betul. Al-Quran itu sebagian besar kandungannya sejarah ya. Iya. Jadi sejarah para nabi-nabi. Ya nabinya itu kan 124 ribu. Tapi oleh abad Islam nanti menjadi tinggal 25, dari 25 tinggal 5, yaitu yang dinamakan ulul azmi. Nah, itu untuk mempermudah mengingat kembali. Kenapa? Orang itu lupa. Jadi supaya ingatannya tidak terlalu terbebani, maka lalu yang dari 124.000 diubah menjadi 25 lagi tinggal 5. Ya mungkin kalau istilah Bung Karno diperas. Tinggal diperas jadi 5. Jadi karena Nabi itu mengingatkan jauh dari sejarah akan menjadi jahiliyah, maka Bung Karno juga begitu, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena Pak, beliau manusia biasa juga lupa. Gitu. Jadi mengakui bahwa beliau itu manusia biasa, hanya bisa ingat kembali kalau diingatkan sejarah. Nah siapa sejarah itu yang bisa mengingatkan itu? Ya sejarawannya. Jadi sejarah sebagai peristiwa itu disebutnya history as itu actually happen. Itu ya seperti sekarang ini kita sedang beraksi. Kita sebagai aktor sejarah di dalam penyiaran. Gitu. Ya begini-begini juga sedang membuat sejarah kan gitu. Berikhtiar untuk mengingatkan kembali mengenai sejarah ya Pak Mansur ya. Jadi kita ini juga pelakunya, aktor sejarah. Nah, saat ini namanya history as actual. Actually happen. Nah, kalau nanti sudah ditulis, maka history as written. Nah, maka kenapa ditulis? Ya, bagaimana Al-Quran nggak ditulis? Bayangkan, Rasulullah itu abad berapa? Sekarang abad berapa? Nah, ingatan orang nggak akan bisa tahu. Maka untuk menyelamatkan ajaran itu, maka Allah mengingatkan bahwa yang mengajari kamu menulis itu Allah. Yang mengajar ilmu itu Allah. Dalam awal-awal terima wahyu itu. Dalam surat 96 ayat 1 sampai 5. Al-Alaq ya. Ya. Jadi kita semuanya diingatkan bahwa perlu masa lalu itu. Orang lain, yang juga ada presiden yang sekarang ini bicara, kita nggak perlu masa lalu, yang penting masa depan. Yang penting. Tidak tepat itu ya. Sebenarnya
hari ini hari apa sih? Rabu, ya kan? Kemarin dia mengatakan kemana? Besok hari Rabu. Tapi kalau kita sudah hari Kamis, akan menjadi hari Rabu ini bukan besok, bukan hari ini, berubah menjadi kemarin. Gitu. Nah, masa akan datang itu sebenarnya masa yang belum dilalui. Kalau kita sudah di dalamnya, sudah menjadi masa lalu lagi. Ya, sebentar lagi 2018 itu hilang. Kita masuk 2019. Jadi tidak ada kita tuh membuat masa depan sebenarnya. Kita hanya melalui masa depan menjadi masa lalu. Dan kita di akhirat pun, itu yang dipertanyakan bukannya akan datang, tapi adalah amal-amal kita di masa lalu, di Cibubur dan di Jalan Satu Nusraya Bandung ini. Itu amal kita. Nah, jadi kita selalu bahwa kita itu diperkaya oleh masa lalu. Supaya kita bisa membuat aktivitas, kreativitas di masa sekarang ini dan the present dan in the future. Ke depan bisa berdasarkan masa lalu. Ibaratnya kita naik mobil, itu mobil Rasul itu, kalau mau maju kan melihat dulu spion kecil itu. Nah, walaupun itu kecil, tapi menyelamatkan maju ke depan. Lihat ke belakang ya. Jadi sejarah itu, apa yang ditinggalkan oleh sejarah itu serba sedikit. Itu fakta-faktanya itu sedikit. Tapi sangat berguna. Sangat berguna, gitu. Jadi kalau kita ingin Pak Jokowi, ya sedikit yang kita tahu Pak Jokowi itu apa. Kita ingin tahu SBY itu juga sejarahnya bagaimana. Walaupun sedikit, tapi kita tahu dia itu jenderal, dia itu presiden, gitu. Dia itu orang Pacitan, gitu. Mantan presiden ya. Dia sudah mantan. Lalu siapa lagi? Prabowo itu akan kalau jadi ini kalau terpilih. Jadi kita semuanya ini perlu memperhatikan masa lalu. Karena segala yang diperbuat oleh sekarang itu produk dari masa lalu. Saya bangga menjadi anak PKI. Loh, kenapa? Dia memang membanggakan bapaknya kan. Bapaknya masa lalu. Lalu gitu. Nah, sekarang Rasul bangga dengan mengangkat kembali Rasulullah. Karena Rasulullah yang membuat dunia ini menjadi akbar, penuh dengan rahmat Allah. Kan begitu. Nah, itu kan kenapa? Karena masa lalu sampai sekarang terasa ada kaitan, kesambungan yang tidak pernah putus. Nah, itu kan begitu sejarah. Jadi kita semuanya gitu, dengan sejarah itu dicerdaskan. Dengan sejarah itu tidak dilupakan. Jangan sampai kita bicara anti masa lalu. Itu the past itu. Past not a dead past. Gitu. Masa lalu itu bukan masa lalu yang mati. Keliru. Gitu. Kenapa? Still living in the present. Masih ada sekarang ini. Jadi Rizal itu bapaknya ada tidak, ibunya ada tidak. Tapi Rizal itu adalah bentukan dari masa lalunya. Betul. Bapak dan ibu. Masih ada. Bapaknya masih ada. Ya Rizal itu. Ibunya ya Rizal itu. Kan begitu. Nah, Indonesia sekarang ini itu produk dari masa lalu. Bung Karno. Itu kalau dari proklamasi. Siapa lagi? Lalu Pak Harto. Siapa lagi? Produk dari Habibie. Siapa lagi? Lalu Gus Dur. Siapa lagi? Bu Mega. Siapa lagi? SBY. Siapa lagi? Lalu Jokowi. Ini semuanya membuat masa lalu sebenarnya. Hanya sekarang masih belum berlalu kan. Ada yang masih berlangsung ya. Jadi jangan sampai kita tuh menilai sejarah itu masa lalu, tidak perlu lagi dipikirkan yang benar. Kalau Al-Quran, wala taqulu liman yaqtalu fisabilillah amwat bal ahya. Jangan kira yang mereka itu yang gugur itu tidak ada. Masih ada. Walakin la tash'urun. Gitu. Masih hidup. Kalau nggak percaya, ya kita setel metro dibuka dengan kami bangsa Indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Nah, itu Tampak hidup proklamasi. kembali ya. Iya. Nah, bukan berarti kita kata sejarah itu nggak bisa diverifikasi, diulang kembali. Bisa, dokumennya kalau ada, gitu. Rasulullah itu ada, Al-Quran itu, Betul. Rasulullah itu ada, Sunnah-sunnahnya, hadisnya. sunnahnya Ya. dalam hadis itu ada, gitu. Jadi Rasulullah itu senang merah, benar, ya bajunya merah. Apa namanya? Al-Hula. Manggil istrinya bagaimana? Umairah, merah, gitu. Jadi Fatimah itu apa? Azhara, itu putih kemerah-merahan. Apa semua Nabi itu merah? Iya. Gitu. Sampai Siti Hawa itu yang mula-mula juga merah. Jadi merah itu Islam sebenarnya. Sebelum ada siapa-siapa yang pakai bendera merah sekarang, mengklaim. itu yang mula-mula awal itu adalah Rasul, itu para Nabi, gitu. Rasil juga merah putih. Iya. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah itu perlu menstudi sejarah itu. Wal tangdu nafsu ma qaddamat. Itu. Pelajarilah, perhatikanlah apa yang pernah diperbuat oleh orang-orang lalu itu. Juga dirimu sendiri. Lihat untuk hari esokmu. Kan begitu. Itu Islam. Itu sudah termasuk guna. Tadi masih masuk dalam masalah istilah-istilah. Ya. Jadi orang tua-tua kita sangat concern, sangat memperhatikan sekali tentang sejarah. Gitu. Jadi orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang apa saja dari Sabang sampai Merauke, sejarah itu sangat penting. Sangat diutamakan, gitu. Kalau kita lalu melupakan sejarah, itu Bung Karno saja sudah mengingatkan jangan, gitu. Jangan melupakan sejarah. Jadi kita dengan adanya banyak istilah-istilah tadi, lalu kemudian disatukan menjadi satu istilah yang namanya sejarah. Itu kan syajaratul hayyin, pohon yang hidup, itu bicara tentang hal tidak pernah ada putusnya antara satu dengan yang lain, terkait dan menambah atau mengurang, tetapi pada kejelasannya adalah continuity, adanya satu kesinambungan sejarah. Itu kita jangan sampai kita lupa itu istilahnya. Nah, kalau gunanya secara Qur'ani ini ya. Kalau Qur'ani kita bisa baca dalam surat di sini Ar-Ra'du. Ya, juga ada di sini. Ayat berapa maksud? Ar-Ra'du itu di sini suratnya 111. Di sini diingatkan laqad kana fi qasasihim ibratun. Jadi di dalam peristiwa sejarah itu ada ibroh, ada pelajaran, pendidikan, edukasi ya. Jadi bangsa ini dididik dengan sejarah itu. Jangan jadi PKI. Kenapa? PKI itu berapa kali kudeta? Menang enggak? Enggak. Kenapa? Orang lain proklamasi membuat Indonesia mau merdeka, PKI itu kudeta. Kenapa? Karena dia itu ikut menginduk kepada Rusia. Rusia itu sekutu, kan gitu. Sekutu itu sudah menjelaskan harus Indonesia jadi jajahan Belanda lagi. Nah, PKI karena ikut Rusia, maka setia kepada Rusia dan menginduk pada Rusia, itu berakibat dia harus bantu Belanda untuk menentang proklamasi. Timbullah kudeta di mana? Cirebon. Siapa itu? Itu Muhammad Yusuf. Itu tanggalnya 12. Itu bulannya Februari tahunnya 46. Gagal. Diulang lagi oleh Tan Malaka. Kan gitu. Tahun berapa? Tanggal 3 Juli tahun 46. Jadi Februari
Juli sudah. Jadi PKI itu cepat bangun loh. Itu. Nggak mudah menyerah gitu mereka ya. Kalah. Tapi Juli bangkit lagi. Gitu. Dan kenapa di Jogja? Ibu kota Republik Indonesia Jogja. Kalau sekarang di mana? Ya kemungkinan Jakarta. Gitu. Kalau berdasarkan sejarah. Itu ibrohnya ibu kotanya begini. Ya. Iya. Karena ibu kotanya. Nah, kenapa kok pada waktu kita sedang perang menghadapi Belanda, perang kemerdekaan, ya karena semua PKI itu, semua ajaran komunis itu bisa sukses kalau sudah negaranya kacau. Jadi yang dinamakan dalam keadaan kacau balau itu, maka PKI lah muncul. Kalau di Rusia itu komunis Rusia kan. Nah itu ketika Lenin itu kudeta di sana itu, Rusia sedang ikut dalam Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu 1914 sampai 1918, ada yang sampai 1919. Nah saat itu tahun 1917 pada waktu itu lalu kudeta di sana. Dibiayai siapa? Yahudi. Loh, kenapa kok biaya Yahudi? Yahudi itu sakit hati, kenapa dia diusir? Diusir oleh Tsar Nicholas, itu pimpinan di atasnya Rusia itu, ya kata presidennya gitu. Ini bahasa supaya ngerti rakyatnya. Jadi kepala negaranya itu namanya, rajanya itu namanya Tsar. Tsar itu Kaisar. Nicholas ke-1, dia orang-orang Yahudi itu diusir. Tahun 1870 itu mulai ada gerakan Zionis. Itu. Nah, ini orang-orang Yahudi Zionis ini dendam kepada Tsar Nicholas. Sudah meninggal, diganti Tsar Nicholas kedua. Nah, pada waktu itulah keadaan sedang perang antara yang pada waktu itu negeri Belanda netral. Ya, perang dunia pertama itu, maka Rusia muncul, diricuhkan dengan adanya komunis ngambil kudeta tadi. Lalu Tsar Nicholas dibasmi habis, keluarga-keluarganya juga nggak ada, maka lalu Lenin nanti mulai juga menghabiskan temannya yang pertama, yaitu Trotsky. Lalu habis ini, lalu Lenin mulai muncul. Nah, siapa yang membiayai? Di dalam tulisan sejarah-sejarah itu, maka mengatakan Lenin itu tadinya ada di Swiss, itu yang mengadakan operasi itu adalah ada di Rusia itu Trotsky. Tapi nanti sudah selesai Tsar Nicholas turun, maka diganti oleh Lenin. Nah, Trotsky lari ke Meksiko, sampai di Meksiko dikapaknya. Nah, itu kan sejarah. Gitu. Nah, Indonesia juga begitu, mau seperti itu. Gitu. Bung Karno yang nanti bisa menghasilkan Indonesia merdeka, proklamasi, nggak mau di kudeta. Kudeta pertama itu siapa? Sultan Syahrir. Itu kudeta, tapi tanpa berdarah. Itu 16 Oktober 1945. Jadi proklamasi tanggal 17 Agustus 45, Oktober sudah dikudeta oleh orang sosialis. Hanya 2 bulan ya? Nah itu kudeta. Itu kan sejarah. Tapi sebetulnya apa itu? Yang disebutnya kudeta tidak bersaudara. Gitu. PKI menyusul, ikut kudeta. Gitu. Lalu di mana? Bukan di Jakarta, tapi di Cirebon. Lalu yang kedua, karena pemerintah itu pindah ke Jogja, juga kudeta di Jogja. Gitu. Nah, kudeta di Jogja ini gagal juga. Nah, yang namanya Amir Syarifuddin itu temannya Sultan Syahrir. Gitu. Yang ikut mengkudeta Bung Karno. Nah, dan di Jogja nanti akan
ikut mengkudeta, tapi dia pindah tempat yang di Madiun, lalu bersama yang disebutnya musuh datang dari Rusia, maka timbullah kudeta yang pertama. Yang dibasmi oleh PKI itu kiai-kiai yang ikut 10 November. Di Madiun itu semuanya habis. Kiai-kiai yang punya dengan Bung Tomo ya waktu itu ya. Yang ikut 10 November ke sana, yang dikomando oleh Kiai Hashim Asy'ari Surabaya, dihabisi PKI semua. Dapat dilihat bekas-bekasnya. Maka di sana diadakan monumen. Itu monumen itu apa? Kiai mau dipotong kepalanya oleh PKI. Untuk apa? Itu untuk mengingatkan yang lupa. Hei NU, itu kan Kiai NU yang yang disembelih itu NU. Kiai dari Selopuro, dari Delopo, Ponorogo, itu Magetan, Ngurah-Garing, Madiun, semuanya itu yang ayat-ayat disembelih buku itu mengisahkan Kiai NU semua. Makanya Ansor galak. Ansor galak kepada siapa? Kiainya disembelih. Gitu. Dulu. Cuman galaknya mungkin ke PKI. Ke PKI gitu harusnya. Dulunya begitu. Memang waktu itu dulunya begitu. Lalu nanti kita bisa melihat ya G30S itu dendam. Gitu. Itu orang NU nggak mau didahului. Dulu didahului, maka NU nanti ketika ada G30S buru-buru dia mendahului. Itu. Lalu lubang-lubang tempat itu digunakan untuk ya tempatnya PKI itu sendiri. Tadinya akan menggali lubang untuk NU, tapi lalu orang-orang rumah-rumah NU itu ditulis NU. Kalau saya melihat itu, kalau sejarah diulang kembali, rumah NU pasti tulis NU. Itu waktu itu, kalau waktu tahun 65 itu, berani NU untuk tidak salah culik ngomong. Itu begitu. Itu sejarah secara vulgar atau bagaimana bahasanya kita sederhanakan dalam bentuk begitu. Nah, PKI yang 65 itu adalah dipimpin oleh DN Aidit. Gitu. Nah, DN Aidit pada waktu di Madiun dari TNI itu yang menghapuskan adalah Gatot Subroto. Gitu. Jangan salah, sekarang ada Gatot Nurmantio. Nah, ini siap untuk apa nggak tahu. Ini, menurut Allah nggak ngerti. Ini jadi kalau dulu PKI itu dibasmi oleh Gatot Subroto. Kenapa kok begitu? Karena PKI itu, bayangkan kalau binatang itu buas, yang paling buas dari PKI. Itu kata dari Pak Wakil Presiden kita itu. Jadi memang akarnya tadi Zionis juga ya, Bang Arsyad? Iya, itu. Jadi yang biayai Zionis itu. Barangkali juga di Indonesia itu Zionis gitu, yang membiayai barangkali. Tapi kenapa kita bicara begitu? Karena biasanya model yang lama itu akan terulang lagi, begitu. Jadi ini kita bicara sejarah untuk apa? Ya supaya tidak lupa, gitu, bahwa ada gerakan yang sebenarnya murni benar, sehingga Bung Karno mengatakan PKI itu teroris, gitu. Itu istilah itu Bung Karno pada PKI, gitu. Tapi karena politik itu beda, selalu tidak pernah sama, gitu, maka kita terjadi yang perlu kita ingat-ingat lagi, itu guna sejarah itu, bahwa politik itu tidak pernah tetap. Gitu. There is no permanent friend. Berubah-ubah ya. Ya, nggak ada yang namanya friend and enemy, itu nggak ada. Yang ada permanent interest. Kepentingan. Jadi kita bisa melihat di Indonesia itu tadinya itu kerajaan-kerajaan. Ya dari Sabang sampai Merauke ada sekitar 73 atau 74 itu kerajaan
yang besar dan yang kecil. Yang besar ada 40-an. Yang kecil-kecil itu Banyak. ada sekitar kelebihan dari 40 itu menjadi 73, 74. Nah, sebanyak itu kerajaan itu menyerahkan semua kedaulatannya kepada Bung Karno. Hebat enggak? Nah, sampai kekayaan emasnya pun juga dikirim berton-ton kepada gerakan kemerdekaan dipimpin oleh Presiden Soekarno bersama Wakil Presiden Hatta. Itu sejarah. Ya kalau kita lupa bagaimana? Maka diingatkan kembali sejarah. Gitu. Kemudian setelah itu tiba-tiba Sultan Syahrir mengubah situasi, bukan kerajaan-kerajaan ini yang harus mewakili rakyat, tapi adalah partai-partai politik. Muncullah partai politik tanggal 3 November 1945. Itu. Mulailah nanti umat Islam itu 4 hari sesudah ditentukan oleh Pak Hatta itu muncul partai yang tunggal. Tidak ada PKS, nggak ada PAN, tidak ada nggak PBB. ada PBB, belum ada waktu itu. Yang ada hanya Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ini partai, ini sejarah, gitu. Kalau yang pertama kali mempelopori adanya partai di Indonesia itu adalah Partai Syarikat Islam Indonesia. PSI. Tahun 23, partai itu adalah menentang PKI. Di mana dilahirkannya partai itu? Di Madiun. Nanti di Madiun jadikan PKI untuk menentang Islam itu. Pak Mansur, maaf tadi ketika dijelaskan bagaimana banyaknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada saat itu, mereka menyerahkan istilahnya kedaulatannya tanda kutip gitu ya kepada Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini presiden dan juga wakil presiden gitu. Artinya kerajaan-kerajaan ini betapa ingin bersatunya gitu ya. Betul. Melepaskan kedaulatannya gitu. Jadi itu kalau penyerahan kedaulatan itu sebenarnya masih juga jadi pertanyaan. Itu aja menyetujui kepemimpinan. Semua gerakan untuk Indonesia merdeka itu diserahkan kepada Bung Karno, begitu. Satu kepemimpinan. Itu kepemimpinan. Lalu raja-raja itu masih ada, gitu. Sekarang juga keturunannya ada. Begitu. Jogja masih ada kesultanan. Jogja jelas, itu. Solo jelas, Solo. gitu. Tapi di Indonesia itu semuanya masih ada sebenarnya. Nah nanti gerakan dari Tan Malaka itulah yang merupakan gerakan protes sosial itu di Sumatera itu, Sumatera Timur itu Amir Hamzah juga ikut mati itu dibasmi oleh gerakan-gerakan itu PKI itu dulu itu. Jadi ini sejarah nih. Jadi saya masih melihatkan kalau lupa sejarah itu repot gitu. Jadi kita mengingatkan kembali bahwa nanti ketika proklamasi sedang diperjuangkan yang diganggu oleh datangnya Belanda dibantu oleh Inggris, antara sekutu, maka pada waktu itu yang mempertahankan, membangkitkan semangat untuk berani melawan itu kiai-kiai. Para ulama ya. Nah, oleh PKI, kiai-kiai itu disembelih semuanya di Madiun. Gitu. Maka di sana dibuat patung, yaitu patung PKI yang akan menyembelih kiai. Lalu di Wali Kukun Ngawi ada patung Suryo, itu untuk mengingatkan bahwa gubernur itu dibunuh oleh PKI. Lalu di Magetan itu bupati, polisi semua dibunuh oleh PKI. Guru-guru oleh PKI, dibuatkan monumen-monumen juga gitu. Nah untuk apa itu? Untuk supaya guna sejarahnya itu diingat kembali ada zaman di mana ulama itu dihabisin oleh orang yang tidak percaya agama. Dipersekusi oleh PKI. Oh sekarang istilahnya itu. Jadi makanya kalau kita sekarang mempersekusi, mengganggu ulama dalam berdakwah, jangan-jangan ada ya kemungkinan ada PKI di dalamnya. Dia mesti ada yang melakukan penyusupan gitu ya. Itu terjadi. Berhati-hati kita ya. Nah, inilah yang saya nyampaikan kenapa diperlukan adanya museum, ya. Kenapa
ada tugu-tugu, Yeah. lalu monumen nasional, Monumen nasional. gitu. Itu kan supaya ngerti. Monumen nasional itu di depannya patung Diponegoro. Menghadap kemana? Ke istana. Itu Diponegoro itu pakai sorban, Yeah. pakai naik kuda, pakai jubah, gitu. Itu Nusantara. Iya, baju orang Jawa, tapi ditanggalkan lalu diganti dengan baju yang namanya baju Islami. Itu Diponegoro itu pakai keris tapi tidak digunakan untuk mengangkat semangat, tapi dibacakan Quran untuk membangkitkan semangat. Kata siapa? Cipto Mangunkusumo itu mengingatkan bahwa Diponegoro itu walaupun pakai keris, gitu, tidak pernah dia menggunakan keris untuk. Nah, kalimat-kalimat semacam itu Cipto itu untuk mengingatkan yang lupa. Yang lupa siapa? Budi Utomo. Orang-orang Jawa waktu itu anti Rasulullah, anti Arab, anti Islam, gitu. Lalu diingatkan nggak benar itu. Yeah. Orang-orang pimpinan Budi Utomo itu, yaitu Dr. Sutomo itu dengan teman-temannya itu, semuanya itu adalah kelompok yang membuat satu keadaan untuk tidak senang pada Islam. Kenapa? Karena tahun 1916 itu di Bandung itu, yang di Gedung Merdeka itu, Cokroaminoto itu menuntut Indonesia merdeka. Kalau pemerintahannya itu tiran, kita perlu makan revolusi. Yeah. Tapi kalau pemerintah Belanda itu kerjasama dengan kita evolusi. Jadi kata revolusi siapa yang mula-mula? Cokro Aminoto, Islam. Betul. Tapi ditujukan pada siapa? Bukan sama-sama partai Islam, tapi kepada penjajah Belanda pada waktu itu. Penjajah itu kerajaan Protestan Belanda. Kalau baik, kami evolusi. Tapi kalau ditindas, kami revolusi. Yeah. Itu Cokroaminoto mengomando begitu. Kita akan bikin pemerintahan sendiri. Nah, itu adalah satu gerakan sejarah. Perlu diingatkan kembali. Nah, Bung Karno juga ingin menghapuskan penjajahan atas dunia ini. Gedung mana yang dipakai? Tempat mertuanya Cokroaminoto bicara di gedung itu. Di gedung Asia Afrika sekarang, itu tempat Cokroaminoto menuntut Indonesia merdeka dengan revolusi. Kalau Belanda menghalangi. Di tahun berapa Mas? 16. 16 ya. Tapi kalau Belanda itu mendas, maka kita revolusi. Tapi kalau kerjasama, evolusi. Itu kata Cokroaminoto. Kita bikin pemerintahan sendiri. Itu sejarah. Dan dia pidato menggunakan pinjam pidatonya George Washington. George Washington itu Inggris itu menindas orang-orang Amerika, dan di Inggris tidak ada wakil-wakil Amerika. Maka dia minta Amerika harus ada wakilnya. Nah, maka Cokroaminoto juga begitu menggunakan kata-kata itu untuk mengingatkan Belanda supaya ada parlemen, Indonesia berparlemen pada waktu itu. Nah, akibatnya apa? Karena karena SI sudah demikian hebat beraninya, sampai ada pawai besar-besaran di Bandung itu, tapi damai seperti 212 gitu. Dikumpulkan semua rame-rame, Cokroaminoto menuntut itu. Nah, Belanda kan bingung menghadapi itu. Maka dia minta bantuan kepada Budi Utomo. Yaitu lalu buatlah satu keadaan menghina Rasulullah. Lalu timbul gerakan membela agama. Tentara Kanjeng Rasul. Jadi gerakan-gerakan untuk menjelekan Islam, menjatuhkan Islam, yang artinya mengubur semangat untuk mereka tuh sudah ada dari zaman itu ya Pak Mansur. Setelah itu gerakan anti Rasulullah, muncullah yang bukan Snefrit ditugasi untuk memecah SI. Serikat Islam dari Semarang yang namanya Semaun itu pahlawan loh sekarang. Semaun. Ya, makamnya ada di Kalibata. Baik.
Baik Pak Mansur, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Ya, kok bisa ya? Baik, kita lanjutkan Ikhwan Akhwat, kita jeda dulu. Mungkin Pak Mansur juga mau minum dulu Pak Mansur. Ikhwan Akhwat, jangan kemana-mana dulu. Kita jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita mengenai sejarah Islam di Nusantara. Tadi diawali dengan guna sejarah Ikhwan Akhwat. Baik, nanti kami kembali setelah jeda berikut ini.